Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIS 19-2, di mana kita masuk pada pertemuan yang keempat ini ya. Nah, di sini jangan lupa sudah masuk siakat ya semuanya ya. Saya harapkan semuanya login siakat terlebih dahulu terkait dengan masalah absensi. Baiklah, untuk pembahasan malam ini nanti kita akan membahas tentang materi form. Nah, mungkin untuk materi form ini pernah Anda dapatkan di pemrograman HTML sebelumnya ya. Jadi ini sedikit mereview dari materi yang sebelumnya. Nah, mungkin sebelum saya bahas, ini saya akan mereview sedikit tentang materi kita sebelumnya, yaitu yang pertama tentang variabel, yang kedua tentang array ya. Jadi sekali lagi untuk variabel kemarin itu adalah sebuah komponen yang digunakan menyimpan data di dalam memori dan bersifat sementara. Jadi tidak permanen ya. Dia bersifat sementara. Nah, kalau kita menginginkan untuk permanen, maka data ini harus kita masukkan ke database. Ya, dalam web client ini kita belum mengarah ke database penggunaannya. Jadi masih menggunakan variabel biasa. Nah, di sini untuk tipe-tipe variabel sendiri itu ada bermacam-macam. Ya, di mana untuk variabel ini bisa menampung data. Data tersebut yang ditampung tipenya ada yang berupa teks, ada yang berupa angka, number ya. Kemudian ada yang berupa tanggal seperti date time ya. Kemudian ada yang berupa gambar seperti itu. Atau tipe boolean. Tipe boolean ini untuk kondisi pilihan true dan false. Jadi biasanya dipergunakan untuk memilih kondisi. Sebagai contoh, status apakah dia laki-laki atau perempuan. Opsinya kan cuma 2 di sini ya. Kemudian menentukan status lagi menikah atau belum. Nah, seperti itu. Ini contohnya, contoh kasus untuk boolean. Nah, dari variabel tadi, kemudian kita berkembang ke pembahasan berikutnya, yaitu membahas tentang array, di mana kemarin diinformasikan bahwa array itu adalah variabel yang menampung data dalam jumlah banyak. Ya, jadi kalau variabel yang saya bicarakan tadi kan hanya menampung satu data dan katakanlah satu jenis data ya, katakanlah seperti itu. Misalkan variabel kobar misalkan itu menampung kode barang, variabel nuji menampung nilai ujian, misalkan seperti itu. Nah, kalau array di sini ini digunakan untuk menampung data yang jumlahnya banyak. Ya, jadi di sini solusi buat kita yang mungkin belum perlu database. Jadi kita perlu data banyak tapi tidak disimpan di database. Nah, kita menggunakan array ini. Nah, untuk variabel array sendiri kemarin sudah dicontohkan beberapa penggunaannya, yaitu untuk menampilkan data apakah dalam bentuk teks, paragraf ya kemarin ya, kemudian juga menampilkan warna. Kita mencoba mengatur tampilan background dari browser kita menggunakan warna-warna. Kebetulan defaultnya kita pakai warna dalam format bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pink ya tulisannya PINK, red ya untuk merah, kemudian blue untuk biru dan seterusnya. Tapi tidak bisa dibuat untuk format yang sama dalam bahasa Indonesia. Karena yang dikenal dalam program di sini adalah dalam bahasa Inggris. Nah, untuk malam ini kita akan melanjutkan setelah Anda memahami bagaimana penggunaan variabel, bagaimana penggunaan array, kita akan mencoba masuk untuk pembahasan form. Sebelumnya saya kemarin pernah mendapatkan pertanyaan dari rekan Anda yang menanyakan bagaimana untuk menjalankan programnya.
menggunakan aplikasi apa. Nah, di sini saya informasikan sekali lagi bahwa untuk VBScript dan Java nanti Anda cukup menggunakan editor Notepad kalau seandainya tidak punya editor apapun di komputer Anda. Notepad yang untuk teks itu bisa dipergunakan. Asalkan nanti pada saat kita menyimpan ya itu disimpan dengan format .htm atau HTML. Mengingat Notepad ini kan bukan editor program, dia kan editor khusus support untuk teks ya. Ini seandainya Anda tidak punya satupun aplikasi untuk editor. Ya, kalau yang punya Dreamweaver, kemudian ada juga yang punya Notepad++ misalkan boleh ya menggunakan itu. Asal nanti untuk pemberian namanya untuk filenya itu adalah .html atau .htm. Nah, berikutnya yang menjadi kendala kedua adalah memanggilnya. Nah, mungkin ada yang bilang, Bu, sudah nggak support dan sebagainya. Bukan tidak support. Kalau tidak support, pasti browser seperti IE sudah tidak ada di komputer Anda masing-masing. Nah, cara untuk menjalankannya, silahkan disorot, kemudian klik kanan. Nah, mungkin ini saya contohkan sebentar. Ya, saya contohkan sebentar. Untuk dibuka. Nah, ini udah kelihatan belum Mbak Kansa saya membuka Windows Explorer? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Nah, ini misalkan saja ini saya sorot warna. Nanti kan tampilannya kalau HTML atau HTM kan seperti ini sesuai dengan browser yang Anda pakai. Kebetulan saya pakai Chrome di sini ya. Nah, kemudian nanti cara menjalankannya, klik kanan, kemudian pilih Open With. Ya, pilih Open With, pilih Internet Explorer. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita pilih ya blok yang ada di bawahnya ini, pilih yang Allow Block Content. Nah, akan muncul seperti ini. Jawab yes. Nah, nanti ini hasilnya langsung keluar. Ini kan berhenti, Bu. Belum kelihatan, Bu. Oh, bentar. Ini memang harus di stop dulu ya. Nah, ini hasilnya akan kelihatan nanti. Ini versinya sudah IE nih yang diaktifkan. Ini kita sudah pakai IE. Ini berubah-ubah ya tampilannya ya Mbak Kansa. Mas Susilo Dwi Atmoko bisa mendengar Bu Maya? Bisa, Bu. Ini Anda melihat ada perubahan warna di sini? Ada, Ibu. Ada perubahan warna. Nah, jadi nanti menjalankannya seperti itu. Saya ulangi ya. Jadi ini saya tutup dulu nih. Ini sudah program IE nih yang saya buka. Ini saya tutup dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya pilih tadi ini. Sudah kelihatan ya. Nanti disorot, terus klik kanan, pilih Open With. Ya, terus pilih Internet Explorer. Ya, kalau sudah, nah, ini sudah berubah lagi. Nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah masuk IE nih kita. Kita kan tadi pakainya pilihnya IE ya. Terus Anda klik to have protect your security IE, ini sudah ada proteksinya. Bagi yang punya, nanti yang pakai Windows yang sama dengan saya, klik saja, pilih, klik kiri nanti muncul, pilih allow block content. Diklik. Kelihatan enggak Mas Susilo? Kelihatan, Bu. Oke, nanti jawab saja yes. Jangan no ya, dijawab yes. Nah ini jadi hasilnya kelihatan. Begitu ya. Jadi bagi yang kemarin masih mungkin agak bingung, Bu, menjalankannya pakai apa? Ini kita tidak menginstal aplikasi apapun, gunakan apa yang Anda punya di komputer Anda.
Nah, di sini karena memang VBScript dan Java ini katakanlah memang merupakan bukan program yang sudah tidak dipakai ya, karena dia program pertama juga di sini kita perlu mempelajari. Nah, untuk menjalankannya meskipun kita sudah pakai browser yang terbaru apapun tidak ada masalah. Karena toh nanti hasil file kita itu formatnya ya sesuai browser kita. Kayak tadi tampilannya Bu Maya itu kan tampilan Chrome. Ya, ini kalau dilihat tampilan ini kan tampilan Chrome. Ini versi browser yang saya pakai ini. Kalau nanti Anda pakainya Mozilla, ya tampilannya Mozilla di sini. Ini tuh gambar ini loh Mas. Mas Susilo, Mbak Kansa. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini kan gambarnya, ini kan gambar Chrome ini. Dan nanti menyesuaikan browser yang Anda pakai, yang Anda pergunakan di komputer Anda masing-masing. Tapi kalau dibuka di Chrome juga bisa toh, Bu? Ini tergantung programnya nanti. Ada beberapa perintah yang kadang-kadang tidak bisa dideteksi, Mas. Ya, tidak bisa dideteksi oleh browser yang levelnya lebih tinggi atau yang terbaru seperti itu. Nah, supaya aman, supaya sama amannya, lakukan caranya seperti yang saya ajarkan tadi. Itu cara yang aman, Mas Susilo. Jadi Anda mau pakai browser terbaru pun nggak ada masalah, tetap jalan. Tapi jangan diklik langsung. Kalau diklik langsung nanti nggak kelihatan, nggak jalan. Ya nggak ada errornya, ya nggak ada keterangan apa-apa, tidak ada hasil yang ditampilkan kalau diklik 2 kali. Kadang-kadang seperti Ya itu. saya bisa, Bu. Nah, kalau yang bisa nggak masalah, tapi kan tidak semua browser kompatibel, Mas, di beberapa komputer. Oh, gitu. Iya, tergantung sistem operasinya sekali lagi. Sistem operasi berpengaruh pada browser masing-masing yang dipergunakan. Makanya cara aman supaya tampil semua, kalau nanti seandainya dijalankan ada yang langsung kelihatan, tidak ada masalah. Tapi buat yang kemarin, Bu, saya buka nggak ada apa-apanya, nggak jalan, nggak ada error juga. Nah, silahkan pakai cara yang Bu Maya ajarkan tadi. Anda lakukan klik kanan, kemudian pilih Open with, pilih Internet Explorer. Begitu. Itu ya yang saya sarankan untuk yang mungkin sudah mencoba tapi belum berhasil melihat hasilnya itu seperti apa, kira-kira kayak gitu. Nah, kira-kira itu saya mereview sedikit dari penjelasan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya kita ini langsung masuk saja ke materi malam ini, yaitu membahas tentang form. Nah, saya kira untuk form ini juga ini ya, sudah pernah mungkin dipergunakan pada program yang lain. Jadi mungkin ini bisa mereview sedikit, mengingatkan kembali kepada Anda tentang fungsi penggunaan form, di mana nanti bisa digunakan di dalam program VBScript dan Java. Nah, di sini untuk bekerja dengan form, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah form itu. Ya. Nah, di sini form itu adalah sebuah pusat objek yang mengatur kontrol lainnya. Nah, mengapa disebut seperti itu? Karena biasanya di dalam form itu komplit. Ada input box, ada input text, kita mengisikan sesuatu. Kemudian ada button, di mana button tadi bisa input, bisa edit, bisa delete, bisa mungkin reset untuk mengclearkan kembali formnya, menolkan kembali isi datanya, atau mungkin quit, tombol quit ya. Nah, ini kalau kita lihat dia pusat objek yang mengatur kontrol lainnya. Itulah mengapa disebut form tadi. Nah, kemudian yang kedua, sebuah form dapat dipakai untuk mengumpulkan nilai atau value. Nah, nilai ini bermacam-macam. Ada yang berupa teks ya, kemudian ada juga nilai yang berupa angka, ada juga nilai atau value yang berupa tanggal, ada juga nilai atau value yang berupa option atau pilihan. Sesuai apa yang kita inputkan di sini. Nah, yang diketikkan atau dipilih pada kontrol.
dan membuat nilai tersebut tersedia untuk validasi file pada server. Nah, jadi kalau kita lihat kembali lagi inti dari slide ini adalah apakah form itu merupakan sebuah media di mana dia merupakan pusat objek yang mengatur kontrol lainnya. Karena di dalam sebuah form itu biasanya komplit ya, di dalamnya itu ada input box ya, kemudian ada button tadi, ada option pilihan-pilihan seperti itu. Ada gambar juga misalkan ya. Kemudian di mana form ini dipakai untuk mengumpulkan nilai atau value. Nilai atau value tergantung jenis data yang kita masukkan sesuai dengan request-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk tag form sendiri, ini kita sudah kenal tentunya di dalam HTML ya, di mana sebuah form dalam HTML itu harus berada di dalam tag form yang diawali dengan form seperti ini tulisannya, ya. Kemudian diakhiri dengan slash form seperti ini. Di mana tag form akan membutuhkan beberapa atribut untuk dapat berfungsi. Jadi dia tidak bisa hanya tag 2 tag seperti ini terus tidak ada isinya ya. Di sini dia membutuhkan atribut. Atribut itu ada 2. Yang pertama adalah action, ya, yang punya fungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Nah, biasanya untuk form pertama ini yang bersifat action, dia biasa dipergunakan untuk pemrograman berbasis web server, di mana actionnya ini nanti akan mengarah ke sebuah alamat yang bisa mengacu ke script untuk terhubung langsung dengan database. Nah, contohnya pada penggunaan program PHP. Nah, kemudian atribut yang kedua adalah metode. Ya. Nah, metode ini paling sering dipergunakan karena tidak terlalu sulit, di mana dia untuk penggunaannya itu cukup menggunakan browser saja, sedangkan kalau action ini kita membutuhkan web server untuk menjalankannya. Nah, di sini yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Nilai dari atribut metode ini bisa berupa get atau post. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, form ini supaya bisa bekerja, dia membutuhkan atribut. Atribut yang dipakai ada 2 jenis. Yang pertama adalah action, yang kedua adalah metode. Nah, untuk action sendiri, ya, biasanya berfungsi untuk menjelaskan kemana data itu akan dikirimkan. Karena berkait dengan pengiriman, otomatis yang dibutuhkan di sini tidak hanya web server, tapi juga database. Ya, penggunaannya untuk program berbasis web server di sini. Nah, untuk yang atribut kedua, ini adalah metode, di mana dia hanya berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Nah, untuk dikirim ini kita boleh kok hanya menggunakan variabel saja. Perlu diingat bahwa variabel itu menyimpan di memori komputer dan bersifat sementara. Tidak harus database yang permanen. Nah, jadi di sini cukup syaratnya browser saja, sama kita punya variabel untuk mengirim datanya tadi. Jadi lebih mudah menggunakan atribut yang kedua yang lebih sering dipergunakan. Nah, kemudian nilai dari atribut metode ini biasanya berupa get atau post. Ya. Nah, berikutnya untuk metode get dan metode post sendiri ini ada perbedaan di sini. Jika kita mengisi atribut metode dengan get, ya, maka isian form akan terlihat pada URL browser. URL itu berarti yang link address, kalau alamat itu yang kita ketikkan http:// seperti itu URL-nya ya. Nah, di sini metode get ini biasanya digunakan untuk query pencarian. Nah, ini khusus ini.
tidak bisa dipakai untuk sembarang proses. Jadi khusus untuk pencarian, searching, itu menggunakan metode GET. Sedangkan untuk metode POST biasanya dipergunakan untuk data yang lebih sensitif, seperti pengisian password atau registrasi user. Jadi kayak input data biasanya. Ya. Data hasil form tidak akan terlihat pada browser. Karena ini sifatnya kan, kalau di password itu biasanya ada yang kita user ataupun passwordnya itu dibuat formatnya versi bintang-bintang. Tidak kelihatan, di hidden seperti itu. Tapi tetap digitnya kelihatan ada berapa. Cuma kan tidak kita tampilkan secara langsung ya, karena tipenya sendiri sudah password seperti itu. Nah, ini untuk yang metode GET dan metode POST, di mana penggunaannya ternyata juga harus dilihat lagi, apakah Anda sedang membuat fasilitas untuk searching, ataukah Anda sedang membuat fasilitas form untuk registrasi user atau password. Nah, itu disitulah nanti kita baru menggunakan dua metode ini. Sampai di sini jelas dulu belum? Coba Mbak Kansa, apakah saya terlalu cepat? Mbak Kansa? Halo? Halo, Mbak, ya, jelas belum Mbak Kansa? jelas Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya untuk fungsi. Nah, tadi kita sudah paham tentang atribut yang dipergunakan di dalam form. Form sendiri itu apa, tag-nya itu ada form dan slash form. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi daripada form. Ya. Di sini form dipergunakan untuk menerima inputan yang berasal dari user. Ya, menerima inputan yang berasal dari user, kemudian mengolah hasil inputan tadi ke server. Dikirimkan lewat browser. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan form yang hanya memakai HTML saja ini kurang ada manfaatnya. Jadi akan lebih bermanfaat jika benar-benar sudah digabungkan dengan atribut, ya, beberapa metode tadi, yaitu kelihatan sekali fungsi form di sini, kapan kita menggunakannya. Nah, kemudian form ini umumnya hanya berbentuk interface, ya, di mana yang disajikan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berasal dari user. Jadi bisa saya tekankan di sini sekali lagi bahwa form itu interface sebagai media. Media untuk memasukkan informasi yang berasal dari user untuk kemudian diproses menggunakan bahasa pemrograman, apakah menggunakan Java atau PHP atau yang lainnya, kemudian disimpan ke dalam database, bisa menggunakan Access, bisa menggunakan MySQL, Oracle, atau yang lainnya. Nah, perintah atau tag yang dipergunakan form dan diakhiri oleh tag /form. Ya, jadi ini yang disimpulkan dari slide ini, fungsi dari form itu sebagai media untuk menerima inputan dari user, untuk kemudian diolah ya oleh program berbasis Java, PHP, dan yang lainnya tadi, untuk kemudian diproses, dimasukkan ke server, dan masuk ke database untuk disimpan. Bagi yang programnya, datanya tadi yang dimasukkan akan disimpan. Kalau tidak, ya cukup menggunakan variabel saja. Karena sekali lagi variabel itu sifatnya hanya sementara, dia berjalan ketika program itu run. Sedangkan ketika program sudah off, sudah selesai, ya sudah, akan kembali ke reset, ke nol lagi. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh sintak penulisan form ya, seperti ini. Kalau menggunakan metode ya, apakah post atau get.
action, nah itu seperti ini. Jadi form, metode nulisnya pakai TH di sini ya. Sama dengan double apostrof dalam kurung post kalau memang modelnya post, atau get kalau memang tadi kita mau melakukan atau membuat form untuk melakukan searching, pencarian menggunakan metode get-nya, double petik tutup. Jadi penulisan post dan get ini di antara tanda double petik. Saya ulangi sekali lagi, sintaknya hati-hati ini, form, metode sama dengan double apostrof, post, double petik. Kalau Anda menggunakan metode post. Kalau Anda menggunakan get, maka metode sama dengan double apostrof, get, double apostrof lagi tutup. Seperti itu. Nah, berikutnya action. Actionnya ini nanti akan mengacu ke alamat program yang lain. Nah, jadi program underscore pemproses ini adalah nama program lain yang langsung dilingkan setelah menggunakan metode post atau get ini. Jadi ini nama program ya, nama program lain. Boleh nanti versinya mau Java, mau PHP, mau yang VB silahkan di sini. Ini tetap diapit oleh tanda petik, double petik ya. Kemudian di bawahnya ini adalah beberapa perintah yang bisa kita sisipkan. Boleh menggunakan VB script, boleh JavaScript atau PHP. Terserah ya di sini. Kalau ini saya lihat pakai tanda seru straight berarti VB script. Bebas ya untuk yang diletakkan di dalam antara form dengan teks slash form ini. Jadi tidak harus program tertentu, tapi yang penting nanti kita mau bikin apa, mau pakai program apa, silahkan. Yang penting format sintaknya itu seperti ini, tidak boleh diubah atau diganti. Jadi kalau nuliskan form ya harus ada penutupnya slash form. Ini terutama buat editor-editor yang bukan editor asli seperti Notepad misalkan. Kalau yang editor asli untuk HTML, Anda menuliskan slash form itu nanti langsung ada tag penutupnya. Nggak usah khawatir. Tapi kalau yang Notepad untuk teks itu kita harus tetap menuliskan slash formnya. Karena sifatnya dia bukan support untuk program, sekali lagi. Nah, berikutnya metode HTML. Metode post dan get adalah metode yang digunakan di dalam halaman HTML untuk mengirimkan data dari halaman masukan ke halaman keluaran. Ya, di mana tadi sudah dibahas juga di sebelumnya perbedaan post dan get. Ini hampir sama dengan yang kita bahas tadi. Intinya kalau untuk get itu tadi misalkan kita untuk proses searching, pencarian. Ya, sedangkan post ini untuk pengiriman, pembuatan password dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke contoh nih. Beberapa atribut yang nanti biasanya akan dibutuhkan ketika kita membuat form. Salah satunya adalah text box. Digunakan untuk memasukkan data string sebanyak 1 baris. Contoh penulisannya seperti ini. Input type sama dengan teks. Name teks 1, size 20, value rempestin. Input type password. Nah, kalau tipenya password berarti nanti tidak ditampilkan. Name pas 1, size 20, value password. Hasilnya bisa dilihat di bawahnya ini. Ini adalah contoh penggunaan text box. Kita perhatikan kalau tipenya password dia tidak akan ditampilkan apa yang kita ketik di situ. Ya, untuk size 20 ini size kotaknya ini. Ya, jadi kira-kira nanti ada 20 digit lah yang bisa ditampung untuk string atau karakter yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian value itu untuk nilainya, untuk isinya. Jadi rempestim ini dituliskan di sini. Password penulisannya di sini di bawah. Ini untuk contoh text box. Kemudian ada text box. Text box itu yang tampilannya seperti ini. Ya. Bentar saya ubah dulu ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini text box. Kadang-kadang kita membutuhkan membuat form dengan pilihan-pilihan seperti ini. Nah, itu menuliskannya seperti ini juga. Hati-hati
untuk penulisan dalam bahasa Inggris, kalau ada salah satu kata yang kurang saja, maka nggak akan diterima oleh sistem. Ya, makanya ini perlu diperhatikan untuk penulisannya. Cukup gampang untuk atribut-atribut yang dipergunakan di sini. Mungkin Anda pernah membuatnya dulu. Ada juga radio button. Radio button itu bentuknya seperti ini. Bulat-bulat. Kalau teks tadi kan bentuknya kotak ya. Kalau yang ini tadi kan kotak dicentang gitu ya. Kalau ini bulat. Kemudian ada lagi teks area. Kalau untuk teks area ini kita menyediakan satu kotak dengan ukuran yang lebih lebar. Sehingga kita bisa memasukkan sebanyak mungkin keterangan yang kita berikan. Biasanya sih defaultnya sekitar 255 karakter. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga button. Nah, button itu tombol. Seperti ini ada kirim, ada batal ya untuk pemberian namanya. Kemudian ada juga field set. Nah, ini field set ini agak lain ya karena dipergunakan untuk mengelompokkan data atau informasi yang terkait dengan formulir. Ya. Nah, contoh penulisan field setnya seperti ini. Misalkan personal informasi. Nama depan ya di sini, titik 2, input type, tipenya teks, value-nya Ihsan, diberi nama Ihsan ini nilainya. BR ganti baris ke bawah, nama belakang titik 2, input text value Ridwan, diketik Ridwan di sini. BR lagi, field set. Nah, berarti ini dikelompokkan. Intinya ada pengelompokan kalau kita membuat sebuah formulir itu kadang-kadang kan sekarang diminta untuk mengisi nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Kebanyakan kan begitu kalau pengisian online. Nah, ini nanti digunakan untuk pembuatan itu, untuk field set. Khusus untuk yang materi ini, untuk field setnya. Nah, kemudian ini ada contoh ya, pembuatan program sederhana di sini. Jadi dasar form, pembuatan form ya. Contoh input melalui form. Siapa nama Anda? Tanda tanya. Kemudian diberikan ada kotak, size-nya 30, value ketik di sini. Nah, kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Contoh input melalui form. Siapa nama Anda? Nah, Anda langsung ketikkan saja, misalkan namanya Susilo Dwi Atmoko, ketik di sini. Nanti tulisan ketik di sini itu akan hilang, tergantikan dengan Susilo Dwi Atmoko yang tadi. Ya, ini contoh saja penggunaan sebuah form yang sangat sederhana. Nah, yang berikutnya ini sudah mulai agak banyak programnya. Kalau kita lihat di sini ada bagian-bagian yang warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini sifatnya keterangan, jadi tidak diberi untuk memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Jadi kalau Anda pengen ngasih catatan kecil pada program Anda, gunakan saja fasilitas ini, di mana ini membuat sebuah input type, ya, kemudian diberi nama masing-masing fieldnya tadi, kemudian ada option value, value 1, value 2, ada select name pilihan, ya, jadi inputan yang memiliki pilihan tertentu. Kalau tadi dibuat programnya ya, ini kebetulan, nah seperti ini. Ini dari program-program yang di atas ini, nanti dijalankan, itu tampilannya ada nama produk. Kalau kita pilih kategori produk, nanti bentuknya ada list ini yang bisa kita klik. Misalkan kategori A, kategori B, kategori C, misalkan seperti itu. Deskripsi produk, kategori A adalah produk dengan harga antara sekian sampai sekian. Misalkan Anda berikan deskripsi yang lebih jelas tentang kategori tadi. Itu kalau dipilih ya, begitu nama produk X apa, misalkan pilih kategori A, nanti ini deskripsinya itu keluar di situ. Kita inputkan, karena ini kan form input, kita entry. Kemudian stok produk, nah diketikkan jumlahnya berapa, berat produk berapa, harganya berapa, diskon berapa, terus ada tombol proses data. Nah, jadi ini bisa
disimpan ya, seperti itu. Umpamanya, seandainya tidak ya kita umpamakan ini variabel. Karena kalau kepingin ini dilingkan dengan database, ya kita pasti nanti untuk proses data ini harus kita linkkan dengan program yang mengacu ke database untuk disimpan apa yang sudah kita inputkan di sini. Seperti itu. Ini kan baru contoh saja tentang penggunaan sebuah form. Ya, contoh yang lainnya lagi ini bisa dilihat nanti, dicoba ya. Nah, nanti ini untuk hasilnya itu bisa dilihat lagi tampilan-tampilannya, bisa dibuka lagi video yang saya berikan ini. Intinya sekali lagi yang saya pesankan di sini bahwa ketika nanti Anda menjalankan program, sekali lagi yang paling aman dan nyaman itu adalah klik kanan, open with, seperti itu. Ya, jadi mau browsernya versi apapun tidak ada masalah. Kecuali kalau memang komputernya diklik 2 kali langsung jalan sih tidak ada masalah ya. Tapi kan enggak semua komputer itu sama, sekali lagi. Karena mungkin satu dari sisi kebutuhan pengguna juga berbeda. Yang kedua dari sisi sistem operasinya juga berbeda. Nah, makanya nanti dicoba lagi. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat WA Group ataupun Classroom. Seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk kuliah online malam ini. Jangan lupa tetap login siakat. Gitu ya. Oke, Mas Gilang. Bisa mendengar ya? Mbak Zahrotul bisa ya mendengar ya? Nah, Oke. Mbak Francisca? Oke, bisa Bu. Oke, terima kasih. Mas Kenny, bagaimana Mas Kenny?